sekedar travel suhu gitu ya, kalah semuanya. Nah, jadi alangkah baiknya dengan predikat yang kita tadi sudah ganteng, sudah cantik, sudah guru penggerak, atau sudah sertifikasi, terus dirindui oleh siswanya. Luar biasa, subhanallah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu guru sudah punya visi-misi ke depannya mau seperti apa, nanti menjadi kepala sekolah, jadi guru yang terbaik, jadi kepala sekolah yang terbaik, jadi pengawas yang terbaik. Itu dilihat dari mana nanti? Muaranya adalah kita lihat di rapor pendidikan, ya. Nah, mungkin untuk perencanaan berbasis data itu sudah selesai, tinggal kita lihat nanti di rapornya seperti apa, gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu di sini? Nah, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini hari ini sudah tersusun rencana kerja tahunan tahun 2024 ya. Ya, walaupun ini sudah hampir pertengahan bulan. Jadi sebenarnya rapor 2023 itu digunakan untuk merencanakan program di 2024. Nah, di rapor di 2024 untuk rencana kerja di 2025. Jadi nanti setelah ini mungkin silakan nanti di Desember atau apa nanti berkumpul lagi atau mengadakan kegiatan lagi ya Bu Ida untuk membuat program di 2025 sehingga kita tidak lagi menunggu ya, misalnya nanti di akhir tahun apa yang akan kita lakukan atau di tahun ajaran itu sudah terencana sebelum nanti kita libur ya. Ingat agenda kita sudah menunggu ya menunggu semua ini Bapak Ibu di PMN-nya ya. Kemudian nanti bagi rapotnya, yang menilai siswanya bagi rapot, lebaran pula. Aktivitas tadi kita pusatkan untuk siswa semuanya, ya, meningkatkan kualitas pembelajaran siswanya sebagainya. Ya, baik itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk perencanaan berbasis data. Kelihatannya selainnya juga, belum selesai. Kok Ibu? Masih ada, maaf. Kata Bu Ina tadi mudah-mudahan fokus, Ibu ya fokus. Tadi sudah yang pertama identifikasi, kedua refleksi, yang ketiga rencanakan perbaikan layanan. Ibu belum ada soal terima kasih kok udah belum habis ya. Rencanakan perbaikan ya, menyusun perencanaan dan penganggaran yang mencerminkan area perbaikan yang sudah ditetapkan secara kolaboratif ya. Kemudian dalam perencanaan itu kita harus tetap memasukkan 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pembelajaran. Ya, artinya bagaimana kualitas pembelajaran di tahun ajaran berikut akan ditingkatkan. Jadi kita kan sebenarnya merencanakan ini kemarin. Jadi tahun ini kualifikasi, keterampilan dan motivasi PTK sehingga dapat menjadi penggerak perubahan yang diinginkan. Ya, apa pertanyaan memantiknya? Apakah kualitas SDM di sekolah sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan? Jika belum, bagaimana cara meningkatkan kompetensinya? Ya, itu. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya. Jadi di dalam merencanakan perbaikan layanan itu ada 3 aspek ini yang harus kita di dalamnya terdapat 3 aspek ini. Ya, di pembelajaran kah, di pembangunan profesional kah, di pengelolaan sumber daya. Ya, jadi itu intinya. Karena memang 3 inilah yang menjadi fokus kita di dalam pelayanan di sekolah. Tujuannya tadi adalah meningkatkan kualitasnya semuanya di satuan pendidikan. Ya. Nah, jadi nanti untuk di 2024 ini kita akan melihat rapot di 2023, gitu ya. Nah, terus dilanjut. Nah, yang keempat implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Nah, Bapak Ibu lakukan evaluasi secara berkala dan ingatlah bahwa perencanaan bersifat dinamis, ya. Sehingga Anda perlu melakukan penyesuaian secara berkala untuk memastikan perencanaan yang disusun tetap sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, ya. Jadi dinamis, boleh saja ada perubahan, ya. Nah, penyesuaian itu kenapa terjadi? Misalnya ada jumlah atau karakteristik peserta didik baru, kemudian
kemudian dinamika proses pembelajaran, kemudian anggaran yang dimiliki, ada proses belajar PTK, ada umpan balik dari peserta didik, orang tua, wali atau pihak eksternal. Jadi ketika ada perencanaan itu memang harus kita setelah dievaluasi secara berkala harus disesuaikan, bukan dirubah tapi disesuaikan atau penyesuaian. Sama dengan di Arkas juga ya, kabarnya begitu ya. Karena yang tahu mungkin yang terlibat langsung di bagian keuangannya ya. Nah, itu baru selesai. Jadi sumber ini adalah dari perencanaan berbasis data Kemendikbudristek ya. Jadi tugas saya Ibu sebagai pengawas di sana kalau kita lihat lagi ini, makanya harus pengawas sekolah menjadi pendamping dan fasilitator. Jadi hari ini Ibu memfasilitasi supaya ada kegiatan ini secara formal, kita menyusun rencana kerja tahunannya ya. Nah, karena nanti pada Ibu kalau di pengawas itu mungkin nanti suatu saat entah kapan, mungkin bisa jadi bulan depan atau tahun depan, itu juga kinerjanya akan terkoneksi ke PMN. Sekarang setengah digodok. Jadi nggak main-main semuanya. Semua harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi kalau Ibu mengatakan saya mendampingi sekolah, mana buktinya, mana dokumennya, apa hasilnya, ya hasilnya itu yang dituntut. Dari mana ya rapat pendidikan itu? Ketika pengawas rapat pendidikan sekolahnya jalan di tempat atau bahkan turun atau mundur, itu kan dipertanyakan. Nah, makanya dari hasil apa itu yang harus kita evaluasi. Dan tadi dilihat evaluasi itu secara berkala ya, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan 3 bulan, atau bahkan 1 bulan 1 kali kalau memang harus ada penyesuaian lagi keluar ya, sehingga yang lama sudah tidak canggih lagi misalnya seperti itu. Nah, harus ada penyesuaian. Jadi begitu ya Bapak Ibu semua yang bisa Ibu sampaikan dalam perencanaan berbasis data. Nah, untuk raportnya apa? Menyampaikan ya kembali rapor pendidikan tahun 2023. Nah, di kegiatan identifikasi Bu bersama teman-teman rekan guru dan tenaga kependidikan, Bu Indah akan tampilkan lagi ini. Dari posternya. Oke. Dari posternya memang yang sudah baik itu mulai dari literasi, karakter, kondisi keamanan, kondisi kebinekaan, kualitas pembelajaran, dan kemampuan numerasi muridnya yang sedang ya. Jadi yang perlu ditingkatkan memang di peningkatan tertingginya dari hasil yang terendah tentunya di numerasi. Nah, kegiatan waktu itu ketika mengidentifikasi, kita membuatnya di kertas plano, kita identifikasi terkait hal yang sudah tematik yang seperti Ibu sampaikan tadi, mulai yang dari jadi di kegiatan bersama teman-teman itu tentunya indikator yang cukup baik, kemudian yang kondisi di lapangan yang belum baik kondisinya, dan hal baik kemudian baru itu di tahap yang kami lakukan Bu, yang baru kami lakukan. Kemudian di rapor pendidikan tentunya kami melihat di rapor pendidikan itu di prioritas rekomendasi kami mencari yang kemampuan numerasi dulu di A2. Capaian yang turun itu di yang harus ditingkatkan, gitu ya. Kalau dibuka di akarnya berarti jadi akar masalahnya ini ya. Betul, akar masalahnya. Yang dibenahinya ya perlu peningkatan kompetensi GTK-nya yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Nah, jadi sekarang tinggal ini saja apa kegiatan, ya kan ini kan sudah tinggal buat di lembar RKT-nya, coba klik di lembar RKT. Di lembar RKT
akan memindahkan. memindahkan identifikasi tadi. Betul. Referensinya apa, bedanya apa, kegiatannya apa. Iya. Udah kan? Hmm. Betul. Nah, jadi mungkin kita kembali lagi rekomendasi tadi Bunda. Ada berapa rekomendasi yang disarankan di sini? Yang direkomendasikan adalah kemampuan numerasi pada domain bilangan. Kemudian dari capaiannya Bu ya. Kemudian di numerasi Bu masih di kompetensi membaca teks informasi. Itu di capaiannya di 68,89. Nah sebentar, sebelum kita lanjut di presentasi ya Bapak Ibu, supaya kita jangan sekarang itu merasa cepat puas. Di tahun 2024 ini banyak sekolah, salah satunya binaan yang sudah lapor ke Ibu, di literasinya sudah 100%. Tapi ketika kita balik lagi, 100% itu baru siswa mencapai kompetensi minimum. Ya, bukan nilai siswanya 100. Jadi kalau misalnya anak kita ada 20 orang, 100% itu dia baru di kompetensi minimum. Ini. Jadi kalau misalnya nilai 68,8%, kalau kita balik, ada 8 siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum. Lalu yang di bawah kompetensi minimum ada nggak? Berapa? Kita kurangkan kan 100% dikurang 68,89%. Ya, jadi anak yang 32% itulah yang mau kita tingkatkan untuk mencapai kompetensi minimum. Nah, tapi jangan yang 68 ini kita abaikan. Maka dia harus di atas dari kompetensi minimum baru bisa. Gitu. Jadi artinya kita punya dua kerja juga untuk meningkatkan anak yang di bawah kompetensi minimum dan ini menjadi di atas kompetensi minimum. Jadi kalau mau cukup puas 100% sudah nggak ngapa-ngapain kan? Padahal itu baru 100% di kompetensi minimum. Baru pas KKM. Kalau kita bicara 100% anak kita misalnya dari 45 anak yang diikut AMDK kemarin, 45-nya itu baru di batas kompetensi minimum. Ya. Lalu terus lagi Winda, jadi ini untuk di domain bilangan. Lanjut. Kemudian di literasi itu dicapai yang baik Bu, namun perlu di sini yang akar masalahnya meskipun di kompetensi capaian 82,22, kompetensi membaca teks informasi itu juga perlu ditingkatkan. Iya. Jadi ada sekitar berapa persen anak itu tadi yang belum mencapai kompetensi minimum. Baik. Jadi kegiatannya seperti kompetensi GTK, kebijakan menunjang kompetensi membaca teks informasi. Untuk literasi juga di metode pembelajaran. Jadi kebijakannya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Ya, jadi untuk pengetahuan ini, gitu ya. Tapi ini yang mau diaktifasi kognitifnya ini GTK-nya ya? Iya. Benar ya? Betul. Iya. Bukan dari GTK-nya dulu, dari gurunya dulu, nanti imbasnya kan ke siswa. Ya. Terus apalagi? Kemudian iklim keamanan sekolah. Di sini meskipun di baik dan tidak ada catatan yang garis minimum itu, namun di sini yang perlu di akar masalahnya pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Di sini yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual. Untuk yang keenam, yang D4 itu tentang iklim keamanan sekolah yang direkomendasikan. Di angka dicapainya baik 88,28. Program dan kebijakan sekolah tentang hukuman fisik. Jadi kalau kita bicara presentasi misalnya kita pernah lihat lagi ada penjelasan, artinya masih ada anak yang mendapat hukuman fisik. Betul. Ya? Betul. Itu setuju Bapak Ibu? Iya. Setuju kan? Yang ada kan Bapak Ibu semua, ya kan? Jadi kalau itu belum 100 kan berarti masih ada yang mendapat kekerasan fisik. Dari mana jawabannya? Jawaban siswa. Jadi mungkin masih kita refleksikan lagi apa sih kekerasan fisik yang kita masih lakukan gitu ya. Walaupun menurut kita itu kan biasa gitu ya. Itu kan nggak apa-apa. Dulu kita juga lebih dari itu. Tapi ini sekarang mau dinolkan gitu, tidak ada lagi
Jadi di sini untuk akar permasalahannya bisa terdaya. Dan untuk iklim kebinekaan, pemahaman dan sikap warga sekolah terhadap kesetaraan gender. Masih 76,95. Iya. Jadi kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pemahaman dan sikap warga sekolah terhadap kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya, sama gitu ya dalam dalam hak dan kewajibannya lah kalau di sekolah. Oke. Dan untuk kualitas pembelajaran di kode D1 tentang metode pembelajaran itu capaiannya baik di 84,46, masih punya PR ya Bu ya. Berarti peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif, jadi pengetahuan. Jadi memang ada kegiatan yang sudah terlaksana, terprogramkan, ya, terkait dengan ARKAS tentunya. Kemudian kualitas pembelajaran juga tentang belajar tentang pembelajaran. Jadi kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran, kualitas pembelajaran. Kemudian karakter Bu, yang perlu di nalar kritisnya, ya. Itu di capaian 78,73, masih sangat banyak sekali PR-nya Bu. Di sini peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Nah, kalau nanti mungkin akan kita bahas satu-satu. Tapi kalau misalnya ini kita bicarakan sekilas, artinya di mana kita bisa melihat anak itu sudah bernalar kritis atau tidak di kegiatan apa? Project. Yang sifatnya apa tadi? Observasi ke peserta didik. Kita melihat dia sudah bersikapnya nggak benar kritisnya jalan apa saja. Selain kita melihat dia kesehariannya, salah satu yang bisa kita lihat ketika dia apa? Presentasi. Itu termasuk benar kritis itu dia mengungkapkan pendapatnya, dia mengungkapkan pendapatnya, jawabannya, tetapi dengan presentasi. Bahkan kemarin di Kombel itu ya, ini mudah-mudahan Ibu merasa itu salah satu dimensi yang bisa dilihat dari indikator dia presentasi. Maka kita di P5-nya itu harus banyak menilai tentang mereka mempresentasikan kegiatan mereka itu. Bisa jadi dengan presentasi satu persatu atau secara berkelompok gitu ya. Nah, jadi waktu Ibu mendapatkan pembekalan atau bintang dari GTK Kementerian itu tentang Kombel, salah satunya mereka mengatakan di tahun pertama di kelas 7 misalnya, ini katanya, tergantung kita lah ini mau seperti apa. Di kelas 7 misalnya kita melihat anak-anak kita ini susah benar kalau suruh bicara, susah benar suruh bertanya, maka satu semester itu Bapak Ibu nggak usah belajar dulu. Jadi itu memberikan mereka bagaimana mereka berpresentasi. Itu saking kita mau menumbuhkan tingkat itu. Kalau memang itu dirasa sangat urgent yang harus kita lakukan. Ya, maka tadi berdasarkan data ya kan, berdasarkan informasi yang tadi kita berikan, identifikasi tadi, bisa kita buat semacam program. Oke, lanjut Bu Ida, udah hampir habis nih waktunya Bu Ida. Dan ya, jadi sini tentang karakteristik ya, konten tujuan pembelajaran dan karakteristik siswanya di pembelajaran ya Bu ya. Jadi ini metode ya, kita memang artinya kita harus merefleksikan bagaimana metode pembelajaran ya, dalam rangka melakukan Karakter, betul. Itu Bu, memang tidak terlalu banyak, namun kegiatannya ada yang terrealisasi, ada yang mengalami perubahan, ada yang memang itu nanti ada sekilas itu nanti bisa disampaikan oleh tim per kelompoknya. Nanti program yang nanti akan kita identifikasi, program yang terlaksana. Jadi kita di tahap evaluasi juga nanti yang terlaksana sesuai program, ada yang ditetapkan. Jadi sekarang hari ini karena ini sudah ada, kita masuk juga analisis saja langsung dalam dari yang direkomendasikan tadi
tadi, kita tuliskan ke sini tindakan sampai ke penjelasan kegiatan membutuhkan biaya atau tidak, ya. Jadi semua rekomendasi tadi. Nah dari situ artinya kan kata Bu Indah tadi sudah ada sebagian, ya kan? Nah ini yang kita lihat di sini sudah ada yang berjalan, yang mana, ya kan? Langsung kita evaluasi karena ini kan sudah bulan Mei. Tapi untuk formal penyusunannya itu kita baru adakan sekarang. Tapi itu terserah juga apakah ini mau kita sifatkan mundur, apakah ini yang kita anggap sebagai sudah melengkapi. Jadi kalau misalnya ada sekolah mengatakan yang lebih baik telat daripada tidak sama sekali kami. Nah, yang mana kira-kira nanti? Sehingga nanti kita bisa melaksanakan program kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 2024 rapor sudah kita terima, anak sudah melakukan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional sudah di depan mata di bulan Oktober, ya, September ya, September Oktober. Nah, tinggal waktu kita beberapa bulan lagi. Harapannya apa? Supaya program kerja kita itu terlaksana, nanti raportnya itu menjadi lebih baik. Nah, di 2024 kemarin ini kita tidak analisis ini. Ya, yang hasil 2023 kemarin, ya, kemudian langsung asesmen kan? Mungkin secara yang kita lakukan itu secara apa? Rasanya, ini, itu tidak terencana dengan baik. Nah ini sekarang bolehlah dievaluasi yang sudah misalnya sudah ada tadi, tapi hari ini itu